Cindy Octavian. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Pada tugas kedua yaitu mempraktekkan setiap materi yang dijelaskan pada panduan praktik tugas 2. Ada 20 perintah yang harus dipraktekkan. Langsung saja kita ke perintah yang pertama. Perintah yang pertama yaitu CD atau change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori lain. Di sini saya akan berpindah ke direktori download atau untuk kembali ke direktori sebelumnya. Perintah yang kedua yaitu CLS digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Berikut adalah tampilan dari hasil CLS. Perintah yang ketiga adalah CLS slice tanda tanya, atau kita juga bisa menuliskan dengan CLS help. Berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Perintah yang keempat yaitu dir slice tanda tanya menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Perintah yang kelima yaitu ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang. Perintah yang keenam yaitu ipconfig slice all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, perhatikan pada bagian awal kita bisa melihat nama komputer atau hostname-nya. Selain itu, pada bagian bawah kita bisa melihat DNS suffix atau domain name system, yaitu nama lengkap untuk suatu host komputer di jaringan. Lanjut ke perintah nomor 7 yaitu ipconfig slice tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua menu bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga diberikan contoh-contoh penggunaannya. Terdapat option dalam ipconfig yaitu slice tanda tanya, slice all, slice release 6, slice renew. Pada option ini juga terdapat penjelasannya. Lanjut ke perintah nomor 8 yaitu ipconfig slice release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Lanjut ke perintah nomor 9 yaitu ipconfig slice renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Pada koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Perintah nomor 10 yaitu ipconfig slice display DNS digunakan untuk menampilkan domain name system termasuk localhost koneksi.
Perintah yang ke-11 yaitu ivconfig/+dns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS case. Lanjut ke perintah yang ke-12 yaitu ivconfig/register-dns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lanjut ke nomor 13 yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain atau mengecek koneksi Wi-Fi yang sedang digunakan. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan pada saat komputer memiliki koneksi internet. Di sini saya akan ping ke Wi-Fi, kemudian masukkan IP address-nya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bytes merupakan besar paket ping yang dikirim menuju Wi-Fi tujuan. Misalnya byte-nya di sini adalah 32. Kemudian ada time. Time di sini adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima yang memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Pada kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus apabila waktunya kecil. Kemudian ada time to live atau TTL adalah semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim. TTL menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Di sini saya akan mencoba ping secara terus-menerus. Masukkan IP address. Lalu tambahkan min_t. Dalam proses ping ini, kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan dan akan berulang melakukan proses terus-menerus tanpa berhenti. Untuk menghentikannya, bisa menekan tombol Ctrl+C seperti ini. Lanjut ke perintah yang ke-14 yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat ini sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Output dari netstat di atas ada 4, yaitu ada proto. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kemudian ada local address, yaitu kolom yang menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Lalu ada foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Yang terakhir ada kolom state, yaitu menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. State yang terjadi ada time wait, yaitu sedang menunggu koneksi. Kemudian ada establish, yaitu koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Lanjut ke perintah yang ke-15 yaitu closure. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan.
Dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi seperti mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online, melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, dan membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan. Sebagai contoh, saya akan melakukan try-short pada halaman www.microsoft.com. Berikut adalah hasilnya. Lanjut pada perintah yang ke-16, yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan threshold. Berikut ini adalah parameter yang digunakan pada komen ping. Perintah min-n digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Lanjut ke perintah nomor 17, yaitu nslookup. Digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lanjut ke perintah nomor 18, yaitu net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan dan beberapa hal yang bisa digunakan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Lanjut ke perintah yang ke-19, yaitu root. Perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menungkah perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Di sini saya akan menggunakan penggunaan rute dengan rute print, yaitu untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Berikut adalah hasilnya. Perintah yang terakhir yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, akan muncul opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu dalam menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Sebagai contoh, saya akan mengetikkan perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Berikut adalah hasil keluarannya. Pengerjaan tugas 2 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.